Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Weni Pujiastuti Esos MKP. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai All Public Administration. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Kelompok 8 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Latifah Wiandari, yang kedua ada Jenny Irawan, dan yang terakhir ada Fatma Safa Maulida. Untuk selanjutnya, yuk kita mulai pembahasan mengenai All Public Administration. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas bagaimana paradigma All Public Administration. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu paradigma yang berarti pola atau contoh. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Thomas Kuhn. Dan Kuhn berpendapat bahwa paradigma adalah cara pandang untuk mengetahui realitas sosial tertentu secara spesifik. Definisi tersebut dipertegas oleh Robert Friedrich sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. All Public Administration dipengaruhi oleh gagasan Max Weber, pendekatan administrasi publik yang berlaku pada sebagian besar abad ke-20 menarik model birokrasi berdasarkan prinsip kembar hierarki dan meritokrasi. Ini pada awalnya diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang luas di Inggris dan Prusia pada akhir abad ke-19 untuk mengatasi sistem administrasi patrimonial di mana patronase dan favoritisme mendominasi keputusan pemerintah dan janji temu publik. Pendekatan ini memiliki sejumlah ciri khas. Ini bergantung pada kontrol terpusat, menetapkan peraturan dan pedoman, pembuatan kebijakan terpisah dari implementasi, dan menggunakannya secara struktur dan organisasi hierarkis. Melalui karya besarnya yang berjudul The Study of Administration, Wilson menyampaikan beberapa pemikiran tentang administrasi publik. Yang pertama yaitu perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam proses politik dari implementasi kebijakan yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif dicampuri politik, akan terjadi penyimpangan yang akan mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintahan menjadi tidak efisien. Yang kedua, nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan adalah efisien, ekonomis, dan rasionalitas dengan dasar pengambilan keputusan bureuretic rational choice. Yang ketiga, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai pada poin di atas, perlu dibangun struktur organisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi. Dalam bukunya The Study of Administration, Wilson berpendapat bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah lemahnya kapasitas administratif. Untuk mengembangkan aparatur administrasi negara yang efektif dan efisien, perlu dilakukan reformasi ketatanegaraan melalui peningkatan profesionalisme pengelolaan administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan melatih aparatur sipil negara yang profesional dan non-partisan. Oleh karena itu, tema dominan pemikiran Wilson adalah aparatur atau birokrasi yang netral terhadap kebijakan. Pengelolaan negara harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, terpisah dari gangguan kepentingan politik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu ide atau prinsip dari All Public Administration ini. Yang pertama, pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. Yang ketiga, administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik. Yang keempat,
pemberian pelayanan publik harus dilakukan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada elected official dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. Yang keenam, pejabat politik dilaksanakan melalui organisasi hierarkis dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi. Yang ketujuh, nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Yang kedelapan, organisasi publik berorientasi sebagai sistem tertutup sehingga partisipasi warga negara terbatas. B. Karakteristik Old Public Administration. Dalam paradigma Old Public Administration, setidaknya terdapat 3 pokok pemikiran yang melandasinya, antara lain paradigma dikotomi politik administrasi, rasional model Herbert Simon, dan teori pilihan publik. Pertama, berbicara mengenai dikotomi politik administrasi, pada intinya berbicara tentang penjelasan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan dengan tegas sehingga tugas-tugas administrasi dapat dijalankan dengan netral dan profesional, tidak dikooptasi oleh pengaruh-pengaruh politik. Pejabat politik mempunyai tugas mengartikulasikan kepentingan publik dan memformulasikannya menjadi produk kebijakan. Kedua, rasional model Herbert Simon. Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mencapai tujuannya. Manusia yang bertindak secara rasional ini disebut pula sebagai manusia administratif. Manusia administratif mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga memiliki motif untuk memenuhi kepentingan pribadi. Motif pribadi ini tidak hanya berupa materi tetapi bisa berwujud rasa ingin dihormati atau diperhatikan oleh anggota yang lain akan kemampuan yang dimiliki. Ketiga, menyangkut masalah teori pilihan publik. Teori ini berhubungan dengan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi, yang artinya manusia merupakan makhluk rasional yang selalu menginginkan terpenuhnya kebutuhan pribadi. Motif mencapai kepentingan pribadi yang maksimal dilakukan melalui upaya mencari kesempatan dalam pengambilan keputusan. Maka dalam kerangka pikir opah, praktik kolusi dan nepotisme tumbuh demi mengejar kepentingan pribadi. Menurut Den Hart, karakteristik Old Public Administration (OPA) sebagai berikut. Yang pertama, fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Yang ketiga, administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Dan yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan dengan diskresi terbatas. Dan yang kelima, nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Dan yang terakhir, peran administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C. Permasalahan Old Public Administration atau OPA. Otonomi daerah adalah wujud dari pemerintah yang demokrasi. Ketika kewenangan yang dulu dipegang oleh pemerintah pusat, kini dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang dianggap sebagai pemerintah yang paling dekat dengan aksesnya dengan rakyat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ketika otonomi ini sudah dijalankan, kemudian banyak pula terjadi penyimpangan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk memperoleh tatanan birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman ialah dengan menerapkan paradigma Neo Public Service atau NPS atau layanan publik baru. Paradigma ini berdasarkan warga negara demokrasi dan pelayanan kepentingan umum sebagai alternatif model yang kini dominan yang didasarkan pada teori ekonomi dan kepentingan pribadi. Teori-teori, nilai, dan keyakinan adalah apa yang memfasilitasi atau menghambat jenis tindakan tertentu. Materi selanjutnya yaitu C. Kelebihan dan kekurangan Old Public Administration atau OPA. Yang pertama, ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu yang pertama,
politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di pemerintah, sehingga tidak ada hasil dari kegiatan administrasi terhadap publik yang berbau politik. Kelebihan yang kedua yaitu struktur birokrasi yang kompleks dan formal, serta berdasarkan dokumen resmi akan menghindari birokrasi dari penyalahgunaan wewenang baik oleh birokrasi karir maupun birokrasi yang politis yang berkuasa untuk sementara. Selanjutnya ada kelemahannya. Public administrasi juga kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan kepada publik. Itu tadi kelemahan yang pertama. Yang kedua yaitu birokrasi hanya dipersiapkan untuk pekerja-pekerja rutin. Karena itu birokrasi seringkali tidak sensitif dan tidak mampu merespon dengan cepat perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan mengenai All Public Administration ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.